Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kabarnya Tifa dan Egy Sujana ditangkap polisi. Kita lihat gimana videonya ya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya. Mau subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Dengar baik-baik ya, ini penting. Ketika seseorang difitnah, lalu dia tetap tenang, tidak menghindar, tidak panik, dan bahkan membuka pintu rumahnya lebar-lebar, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kekuatan. Itu Jokowi. Dari kota Solo, Jokowi dengan sangat jelas menyampaikan, siapapun yang ingin datang, silakan datang. Mau tim pembela aktivis, mau yang mengaku pejuang kebenaran, mau yang sekadar penasaran soal ijazah, semua dipersilakan. Tapi datanglah dengan niat baik. Jangan bawa kebencian, jangan bawa provokasi. Jokowi tidak mengatur barikade keamanan yang berlebihan. Tidak menyembunyikan diri. Tidak cari panggung untuk playing victim. Ini bukan soal panik. Ini soal prinsip. Jokowi tahu bahwa kalau dia lari, justru itu akan jadi bahan bakar fitnah. Dan sayangnya, yang ikut memanaskan isu ini bukan cuma buzzer-buzzer, tapi juga tokoh-tokoh yang dulu pernah pegang jabatan. Ada mantan menteri, ada mantan petinggi kampus. Lucunya, sebagian dari mereka dulu diam saja. Soal mereka yang sok berani, datang-datang ke rumah mantan Presiden Jokowi, nuntut-nuntut ijazah asli seolah mereka aparat negara, seolah mereka punya kewenangan hukum. Padahal nyatanya, mereka siapa? Mereka bukan penegak hukum. Bukan bagian dari KPK, bukan penyidik, bukan lembaga resmi apapun. Mereka hanya sekelompok orang yang merasa diri paling benar, padahal isi kepalanya penuh kebencian, penuh iri, dan paling parah, penuh kemunafikan. Mereka datang bukan karena cinta kebenaran, bukan karena peduli bangsa, tapi karena dendam politik yang belum sembuh. Dendam karena Jokowi tidak bisa mereka atur, karena Jokowi bukan boneka siapa-siapa. Karena Jokowi tidak lahir dari jalur politik mereka yang penuh intrik dan drama. Dan yang bikin kita semua miris adalah mereka bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka ini pembela ulama, padahal yang mereka lakukan justru merendahkan martabat agama. Agama mereka jadikan alat, bukan pegangan hidup. Dalil mereka kutip seenaknya, tapi sikap mereka bertentangan total dengan akhlak. Agama diajarkan untuk menjaga aib, mereka malah nyebar fitnah. Agama ajarkan adab, mereka malah meneror rumah orang. Agama ajarkan sabar dan ikhtiar, mereka malah maki-maki dan memaksa. Ini bukan pembelaan agama. Ini pelecehan terhadap agama. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Dan partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu, wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya, yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu? Asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih? Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh, segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, berarti ini bodoh bin tolil. Lah apalagi UGM
mengatakan begitu. Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu, sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Kabar terbaru bro. Ya, baru saja ya perwakilan dari UGM, wakil rektor UGM menyatakan kepastian ijazah Jokowi adalah asli, dan rektor UGM serta para petinggi dosen siap membantu Bapak Jokowi ya untuk perihal yang nantinya akan digulirkannya persidangan ya, antaranya tentang gugatan tentang Bapak Jokowi yang dianggap memalsukan ijazah. Tapi Bapak Jokowi di sini beserta para pengacara menantang balik. Bahkan orang-orang yang nantinya yang sudah memfitnah Bapak Jokowi seperti nama Roy Suryo, Egy Sujana, Amin Rais dan lain-lain untuk diminta masukkan namanya di dalam suatu gugatan agar bertarung di pengadilan. Tapi lucunya ya, Roy Suryo sendiri dia tidak berani untuk ya menggugat langsung Bapak Jokowi, hanya memberikan pernyataan dan ingin menjadi saksi saja. Apakah itu suatu ketololan ya? Dan lagi-lagi Amin Rais yang menuduh kemarin, dan tiba-tiba sekarang Amin Rais sepertinya dia cuci tangan. Dia hanya berani memberikan statement, tidak untuk menjadi saksi dalam suatu persidangan. Ini gimana ceritanya? Lalu selama ini yang menuduh Bapak Jokowi ijazah palsu inilah itulah, kenapa mereka hanya beraninya menjadi orang yang memberikan statement dan saksi, bukan orang yang akan dicantumkan namanya di pra-peradilan yang untuk bertarung. Orang-orang ini nantinya jika mereka masuk di pra-peradilan tidak hanya menjadi saksi tapi juga orang yang menggugat secara langsung. Sebenarnya dia jika menang ya ada diuntungkannya, tapi kalau dia kalah otomatis di dalam ranah hukum itu akan berbicara orang itu bisa dipidanakan dengan dalih atau delik, yaitu adalah penyebaran berita bohong. Terjawab sudah yang teriak-teriak ijazah Bapak Jokowi palsu. Dari mana jawabannya? Ya dari adik-adik BEM UGM sendiri ini yang mengatakan Bapak Jokowi alumnus UGM. Benar tidak? Jadi Bapak Jokowi nggak perlu melakukan pembelaan, teriak-teriak, dihina, dicaci maki, kata ijazahnya palsu. Akhirnya terjawab. Ya, Allah itu bersama orang-orang yang baik dan tulus. Apalagi Pak Jokowi ini tulus untuk rakyatnya, untuk Indonesia ini. Jadi Allah ini memberikan jawaban lewat orang-orang yang menyebarkan fitnah. Anda ingin menjatuhkan, kalian ingin menjatuhkan Bapak Jokowi. Pak Jokowi pun saat itu juga langsung diangkat, ditunjukkan kepada semua orang bahwa ijazah beliau asli, bukannya palsu. Paham itu? Senjata makan Tuhan. Hai adik-adik BEM UGM. Sangat menarik di saat Bapak Jokowi menabuh genderang perang ya terhadap para orang-orang elit-elit politik yang memfitnah tentang ijazah. Loh, kok tiba-tiba para pemfitnah itu pada diam saja ya? Biasanya mereka sangat vokal ya. Bapak Jokowi mengancam akan menempuh jalur hukum tentang fitnah-fitnah tentang ijazah palsu yang sudah dipublikkan. Tapi di saat keterangan Bapak Jokowi dan juga para pengacara ini disampaikan ke media, belum ada satu elit pun ya yang biasanya keluar-keluar tentang ijazah palsu, mereka menantang balik. Kenapa? Takut. Karena saya tahu ya, dulu mereka berani berkata dan berkoar-koar seperti itu karena tahu betul bagaimana Bapak Jokowi tidak mungkin di saat menjadi presiden Bapak Jokowi memenjarakan orang yang memfitnah. Dan itu memang terjadi di saat Bapak Jokowi menjadi presiden, tidak ada yang dipenjarakan. Tapi saat ini Bapak Jokowi hanyalah masyarakat biasa, seorang mantan presiden yang pastinya walaupun presiden ataupun bukan menjadi presiden memiliki hak yang sama di mata hukum. Bapak Jokowi perlu melaporkan orang-orang seperti itu dan menantang balik. Tapi lucunya orang-orang tersebut marah pada diam.
pada ngumpet kemana? Bilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengaku tak ambil pusing terkait isu miring yang menerpa dirinya. Menurut Jokowi, dirinya sudah terbiasa diterpa isu miring sejak masih menjabat sebagai presiden. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis, 2 Januari 2025. Mulai dari disebut PKI hingga ijazah palsu, Jokowi justru mengaku tidak tahu lagi apa yang kurang. Bahkan, ia mempersilakan untuk menambahi isu apa yang kurang. Adapun, Jokowi mengatakan hal itu menanggapi terpaan isu yang menyerang dirinya beberapa waktu belakangan ini. Yang terbaru, PDIP mengklaim menyimpan bukti skandal yang melibatkan para pejabat negara. Oke, dari video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.